Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan masuk ke bab baru kita mengenai struktur atom. Dalam bab struktur atom, ini banyak subbab-subbab yang akan kita bahas. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, berdoalah terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kamu terima hari ini, dapat mudah diterima, terbuka pikirannya untuk menerima ilmu dan terbuka hatinya, dan semoga ilmu yang kamu terima dapat kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk bab struktur atom, yang pertama kita akan membahas mengenai perkembangan teori atom. Perkembangan teori atom sendiri ini sudah dimulai sejak zaman Yunani kuno. Jadi perkembangan teori atom ini terbagi menjadi dua zaman. Yang pertama teori atom zaman Yunani kuno, yang kedua teori atom modern. Siapa saja yang menjadi pencetus teori atom Yunani kuno? Yang pertama itu ada yang namanya Demokritus. Demokritus ini adalah filsuf atau pemikir handal pada masanya, yang dia punya guru namanya Leukipos. Demokritus sendiri ini mengemukakan pemikirannya mengenai atom berdasarkan pemikirannya mengenai ketika suatu batu dibagi dua dan kemudian batu tersebut dibagi dua lagi, maka akan ada masanya batu ini akan mencapai ukuran terkecil yang nggak bisa dibagi lagi, tapi memiliki sifat yang sama seperti batu besar yang belum terbagi tadi. Partikel terkecil yang sudah tidak bisa dibagi dari batu tadi, Demokritus menyebutnya sebagai atom atau atomos dalam bahasa Yunani, yang artinya tak terbagi. Kemudian, teori dari si Demokritus ini disebut sebagai teori discontinue, artinya tidak bisa berlanjut, karena tadi ceritanya batunya akan ada sampai di masa tidak bisa terbagi. Ternyata, karena teorinya si Demokritus ini tidak berdasarkan ilmiah, tidak pakai metode ilmiah, tidak dengan penelitian, jadi gampang dibantah. Dibantah oleh si Plato dan Aristoteles. Plato dan Aristoteles tidak setuju bahwa materi ini akan selesai dibagi gitu. Menurut Plato dan Aristoteles, ketika suatu bahan itu dibagi, dia tidak akan selesai dibagi. Masih bisa lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi. Jadi Aristoteles dan Plato ini membantah teorinya si Demokritus. Dan teorinya Aristoteles itu lebih masuk akal menurut orang-orang pada masa itu. Gitu. Jadi akhirnya teori Demokritus tidak dipakai lagi dan dipakailah teori Aristoteles sampai berabad-abad. Aristoteles sendiri menambahkan teorinya dengan menyatakan bahwa setiap materi itu hanya terbagi dari 4 unsur, yaitu dia terbagi menjadi tanah, air, udara, dan api. Jadi semua unsur di dunia ini dibagi menjadi 4 oleh Aristoteles, air, tanah, udara, dan api. Tapi ya itu juga berdasarkan pemikiran, karena mereka adalah filsuf, bukan ilmuwan. Filsuf itu adalah pemikir-pemikir yang memang banyak pada masa Yunani kuno. Setelah berabad-abad, muncullah beberapa ilmuwan kimia, yaitu Anthony Lavoisier dan Joseph Louis Proust. Tapi mereka tidak membahas mengenai teori atom. Kemudian, pada masa modern, muncullah yang namanya Dalton. Jadi, Dalton ini mencetuskan teorinya sendiri. Dalton ini merupakan ilmuwan Jerman yang dia itu mengemukakan teorinya itu tahun 1803 sampai 1807. Yang teori atomnya ini dikenal sebagai teori atom Dalton. Dan teori atom Dalton ini mengeluarkan beberapa postulat atau teori-teorinya. Yang pertama, Dalton bilang atom adalah unit pembangun dari segala macam materi dan tidak dapat dibagi lagi. Ini mirip dengan teorinya Demokritus. Yang kedua, unsur yang sama tersusun dari atom yang identik. Nah, misalnya nih, batu A dan batu B atau besi A dan besi B itu tuh unsur yang sama. Dan atom-atom yang menyusun unsur yang sama ini sama sifatnya atau identik. Tapi unsur yang berbeda akan terdiri dari atom-atom yang berbeda pula. Jadi misalnya
antara batu dan besi. Itu atom-atom menyusunnya pasti berbeda. Yang ketiga, dalam reaksi kimia, atom tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan. Dan tidak dapat diubah-ubah menjadi atom lain. Misalnya, O, oksigen, itu tidak bisa kita ubah menjadi H, hidrogen. Dan oksigen ini tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa diciptakan juga. Tapi, dalam reaksi kimia, penataan ulang susunan atom-atom dapat menjadi suatu senyawa baru. Misalnya, hidrogen ketemu oksigen itu bisa menciptakan air. Terus yang keempat, nah ini tadi atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan tetap dan sederhana. Ini akan kamu pahami nanti di bab stoikiometri. Jadi itulah isi dari teori atomnya si Dalton. Dan teori atom si Dalton ini, Dalton membuat model atomnya sendiri. Kalau Dalton ini dia menggambarkan gambar atom itu bulat dan pejal. Ya udah bulat kayak kelereng aja itu. Dan teori atom si Dalton ini punya kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya ini dia dapat menerangkan hukum kekalahan massa dan hukum perbandingan tetap. Kelemahannya, Dalton tidak dapat menerangkan sifat listrik atom dan pada kenyataannya atom dapat dibagi menjadi partikel subatomik atau misalnya dalam atom itu ada elektron dan proton. Tapi teori atom Dalton tidak bisa menjelaskan itu. Oleh karena itu, muncullah ilmuwan baru, yaitu si Thomson. Si Thomson ini dia membantah dan menyempurnakan lagi teori atomnya si Dalton. Thomson, untuk menyempurnakan teori atomnya si Dalton, dia melakukan suatu percobaan. Jadi percobaannya si Thomson, ada di sini katode dan ada anode. Kemudian dari katode ditembakkan seberkas sinar cahaya sampai ke anode. Sinar cahaya tadi dari katode menuju anode itu merampatnya lurus, tidak berbelok, lurus dia. Dari lurus tadi, nah di sini dia bilang, sinar katode merambat dengan lurus dari katode menuju anode. Kemudian, di antara katode dan anode tadi diberi kincir, dan kincir ini ternyata dapat berputar karena adanya radiasi partikel. Kemudian, setelah kincir berputar, kincirnya dicopot lagi. Itu beda yang mau dibuktikannya. Kemudian di antara seberkas sinar cahaya tadi ditaruhlah ada lempeng positif, ada lempeng negatif. Ternyata berkas sinar yang lurus tadi berbelok menuju lempeng yang positif. Artinya ada partikel-partikel negatif di sini yang tertarik ke lempeng positif. Nah, sehingga di sini dibilang sinar katode dibelokkan ke kutub positif, menunjukkan bahwa partikel sinar katode bermuatan listrik negatif. Jadi si Thomson menemukan, oh ternyata atom-atom yang ada di sinar-sinar tadi bermuatan negatif, sehingga dia bisa tertarik ke lempeng positif. Gitu. Nah, jadi si Thomson menemukan gambar atomnya sendiri. Kalau si Dalton tadi gambar atomnya cuma bulat, si Thomson dia ini disebut dengan teori model atom Thomson ini model atom roti kismis. Roti kismis itu kan ada kismis yang tersebar dalam roti, ya kan? Kalau si Thomson bilang ada kutub negatif yang tersebar di dalam atom. Dan atom ini bermuatan positif, yang ada elektron atau muatan negatif yang tersebar di dalamnya. Itu kata si Thomson. Nah, jadi Thomson menemukan bahwa atom terdiri dari muatan negatif yang disebut corpuscles, yang artinya badan kecil, dan pada zaman sekarang dikenal dengan elektron. Tentu saja teori atom si Thomson ini punya kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu dapat menerangkan adanya partikel subatomik. Jadi si elektron ini adalah partikel subatomik. Dia tidak menggambarkan lagi sifat atomnya, tapi dia sudah pembagian dari atom tadi. Nah, terus yang kedua dapat menerangkan muatan listrik dalam atom. Nah, dia menyempurnakan teorinya si Dalton. Apa kekurangannya? Kekurangannya dia tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom.
bagaimana sebenarnya, apakah memang tersebar seperti ini saja, seperti roti kismis tadi, atau ada susunan lain? Akibatnya, model atom si Thomson itu disempurnakan oleh si yang namanya Rutherford. Nah, jadi kemudian ada Rutherford yang menyempurnakan teorinya si Thomson. Bagaimana caranya? Si Rutherford melakukan penelitiannya dengan percobaan menggunakan lempeng logam tipis yang ditembakkan dengan sinar alfa. Jadi si balok timbel hitam ini menembakkan berkas sinar alfa ke lempeng tipis. Di lempeng tipis ini, sebagian sinar alfa, sebagian besarnya itu diteruskan sampai nampak nih di lempeng pinggir-pinggir nih berpendar cahaya. Kemudian sebagian lagi sinarnya terbelokkan, jadi membelok dia, kayak kena sesuatu tapi nggak nampak gitu sesuatunya dan belok sinarnya. Kemudian ada lagi partikelnya itu sebagian kecil terpantulkan, artinya kena sesuatu yang menyebabkan sinarnya ini terpantulkan. Nah, ini dia bagian C nih. Yang C ini terpantulkan, yang A ini diteruskan, yang B ini terbelokkan. Nah, sehingga Rutherford menyimpulkan bahwa dalam lempeng tipis ini ada suatu hal kecil yang bermuatan positif, sehingga dia bisa memantulkan si sinar alfa tadi. Sinar alfa ini adalah muatannya negatif. Muatannya positif juga. Sehingga dia terpantulkan. Nah, dan si Rutherford bilang bahwa di bagian tengah itu ada partikel kecil yang bermuatan positif yang kita sebut sebagai inti atom. Dan sebagian besar dari atom itu adalah ruangan hampa. Jadi antara si inti atom yang bermuatan positif dengan elektron yang bermuatan negatif itu jauh jaraknya dan ada ruang hampa di situ. Nah, jadi model atom Rutherford ini seperti ini model atomnya. Nah, disebut dengan model atomnya itu seperti ada positif di tengahnya dan kemudian ada lintasan di pinggirnya untuk lintasan kutub negatifnya, elektron-elektronnya. Dan tentu saja model atom Rutherford masih punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, Rutherford sudah dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa pada lempeng emas tipis dan dapat menerangkan posisi inti atom sebagai pusat massa atom. Jadi atom ini massanya itu sebagian besarnya ada di inti. Gitu. Kelemahannya, teori atom Rutherford ini tidak dapat menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Padahal kalau berdasarkan gravitasi harusnya dia makin lama itu akan jatuh ke inti atom. Dan itu belum bisa diterangkan oleh Rutherford. Akhirnya atom Rutherford ini disempurnakan oleh si Bohr. Si Bohr ini menyempurnakan teori atomnya si Rutherford dengan melakukan eksperimen yaitu dengan difraksi emisi gas hidrogen untuk mendapatkan spektrum-spektrum. Nah, ini spektrum-spektrum cahaya. Jadi radiasi yang dihasilkan oleh unsur gas yang berpijar hanya mengandung beberapa panjang gelombang warna. Nah, jadi warna yang dihasilkannya berbeda-beda secara terputus-putus sehingga disebut spektrum diskontinu atau spektrum garis. Nah, beda-beda warna yang dihasilkannya. Jadi ada spektrum gas hidrogen yang dilewatkan ke prisma, ini seperti kayak percobaan pembuatan pelangi. Nah, dan ternyata cahaya yang dihasilkannya itu berbeda-beda spektrumnya. Di situ Niels Bohr dia menemukan 4 teori. Teori yang pertama, elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan tertentu, tapi tidak memancarkan energi. Lintasan-lintasan elektron itu disebut kulit atau tingkat energi elektron. Yang kedua, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintas lainnya, kata si Bohr.
Yang ketiga, perpindahan elektron dari tingkat energi yang rendah dari tinggi ke rendah disertai pemancaran energi, sedangkan perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi disertai penyerapan energi. Yang keempat, elektron yang bergerak pada lintasannya berada pada keadaan stasioner, artinya tetap. Artinya elektron tidak dapat memancarkan atau menyerap energi. Itu kata si Niels Bohr. Nah, jadi si Niels Bohr itu mengemukakan model atomnya seperti tata surya dengan positif sebagai inti atomnya. Nih. Dan dikelilingi dengan elektron-elektron yang berada pada orbit-orbitnya masing-masing. Jadi kelebihan si teori atom si Bohr ini dia dapat menjelaskan kelemahan teori atom si Rutherford dan dapat menerangkan spektrum emisi dan absorpsi dari atom hidrogen. Kekurangannya, dia tidak dapat memprediksi posisi atom dalam lintasan. Yang kedua, dia tidak dapat menjelaskan efek Zeeman atau terpisahnya spektrum garis pada medan magnet. Itu kata si Bohr. Si Bohr, teori atomnya akhirnya dilengkapi oleh teori atom modern atau mekanika kuantum. Teori atom modern tadi disempurnakan ini atau dicetuskan oleh Erwin Schrödinger dan Werner Heisenberg. Si Schrödinger ini menemukan persamaan matematika, yaitu persamaan antara yang ditemukan oleh Louis de Broglie dengan Werner Heisenberg. Louis de Broglie menyatakan bahwa mengemukakan bahwa suatu atom atau suatu materi ini bukan hanya bersifat sebagai gelombang, tapi juga bersifat sebagai materi. Jadi atom itu ada materi dan ada gelombangnya. Kemudian si Schrödinger menambahkan punyanya teori atom si Werner Heisenberg. Werner Heisenberg ini menyatakan teori kebolehjadian. Jadi boleh jadi di mana posisi elektron dan momentum elektron yang tidak dapat ditentukan secara bersamaan dengan teliti yang tinggi, tapi boleh jadi berada pada suatu posisi tertentu. Itu teori ketidakpastian Heisenberg. Nah, jadi punya teori atom mekanika kuantum tadi begini modelnya. Semakin rapat titik-titiknya, semakin besar peluang ditemukannya elektron di sini. Semakin renggang titik-titiknya, berarti kemungkinan menemukan elektron itu sedikit. Kelebihannya, teori mekanika kuantum ini dapat mengidentifikasi proton dan neutron berlokasi di inti atom dan juga elektron serta kebolehjadiannya ditemukan orbital. Yang kedua, dapat mengukur perubahan energi, eksitasi, dan emisi. Sedangkan kelemahannya, rumusan persamaan gelombang hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. Sulit diterapkan dengan sistem makroskopis seperti yang ada pada makhluk hidup kayak manusia, hewan, dan tumbuhan. Teori mekanika kuantum inilah yang kita pakai sampai detik ini. Mungkin memang agak sulit memahaminya, tapi nanti dengan kamu belajar kimia, semakin dalam kamu akan lebih memahaminya teori-teori atom ini. Oke, sampai situ dulu hari ini. Miss harap kamu bisa mempelajari ini lebih dalam, mencari ilmu-ilmu di tempat lain untuk melengkapi ilmu-ilmu kamu. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya untuk melanjutkan materi, dan semoga kita bisa cepat bertemu di sekolah supaya kamu mungkin bisa bertanya dan bisa lebih memahaminya lagi. Oke, sampai situ dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami dan dikerjakan tugas yang akan Miss kasih nanti di grup kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.